أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara dasar agama yang harus kita ketahui adalah arkanul iman atau rukun iman yang 6, yang mana 6 rukun iman ini wajib diimani semuanya. Tidak sah hanya beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain, sehingga disebut dengan rukun iman. Maka semuanya wajib diimani. Dan rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satunya tidak diimani, maka belum dikatakan beriman. Oleh karenanya dulu ada kelompok yang ingkar kepada salah satu di antara rukun iman yang 6, ingkar kepada takdir, mereka disebut dengan qadariyah. Kemudian sampailah berita ini ke telinga salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka setelah sampai berita itu ke telinga beliau menyampaikan, sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka juga berlepas diri dari Ibnu Umar. Dan demi Allah yang nyawa Ibnu Umar di tangannya, jika salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maqabilahullah, Allah tidak akan menerima daripadanya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Maka semuanya wajib diimani. Perumpamaannya seperti ada rukun sholat. Yang namanya rukun semuanya wajib dikerjakan. Apabila salah satu ditinggalkan, maka tidak sah sholat seseorang. Misalnya seseorang ketika sholat takbiratul ihram, dia pun membaca suratul Fatihah, dia pun ruku', dia pun i'tidal, dia pun sujud, dia juga melakukan tasyahud, setelah itu dia pergi, tidak salam, maka tidak sah sholatnya. Demikian pula beriman kepada rukun iman yang 6, apabila seorang misalnya, saya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
dan hari akhir, cuma saya tidak beriman kepada takdir, maka tidak sah imannya. Di antara rukun iman yang 6 ini adalah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dulu sudah pada hafal rukun iman yang 6 ini, akan tapi kita mungkin kurang mendalami kandungan atau isinya. Di antara iman yang 6 ini, rukun iman yang 6 ini, yang insya Allah Hatib akan sampaikan sedikit adalah tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dan kandungannya. Dalam beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang wajib kita imani terkait dengan mereka. Yang pertama adalah meyakini mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Para nabi semua hamba Allah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, menyatakan faqulu inni abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Allah memberikan kepadaku Alkitab dan menjadikanku seorang nabi. Demikian pula Nabi Musa dan nabi-nabi semuanya adalah hamba Allah. Di mana pernyataan sebagai hamba Allah menghendaki tidak boleh kita berlebihan kepada mereka. Tidak boleh sampai menuhankan mereka. Karena mereka adalah hamba manusia seperti halnya kita. Yakni tidak boleh kita mengarahkan ibadah kepada mereka, tidak boleh kita menyembah mereka. Ya. Nah ini pernyataan sebagai hamba. Di samping mereka juga adalah sebagai hamba, mereka juga adalah sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam keyakinan bahwa mereka sebagai utusan Allah menghendaki untuk kita muliakan mereka. Ya. Hamba yakni agar kita tidak berlebihan, tidak seperti orang-orang Nasrani yang sampai menuhankan Rasul mereka, Nabi mereka, Rasul mereka. Dan Rasul ya menghendaki untuk kita muliakan. Ya, jangan sampai seorang atau umatnya tidak beradab kepada Rasul mereka, kepada Nabi mereka, seperti halnya orang-orang Yahudi yang tidak beradab kepada para Nabi dan Rasul. Di mana orang-orang Yahudi mereka tidak sopan terhadap Nabi dan Rasul. Mereka menyakiti Nabi dan Rasul, mereka mendustakan Nabi dan Rasul, dan sebagian lagi mereka bunuh, ya, menunjukkan tidak beradabnya mereka kepada Nabi dan Rasul. Adapun kita umat Nabi Muhammad SAW meyakini para Rasul adalah hamba Allah, yakni mereka manusia, tidak boleh kita tuhankan. Juga meyakini mereka sebagai Rasul, mereka adalah utusan Allah yang menghendaki untuk kita muliakan mereka. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang tidak beradab kepada Nabi dan Rasul. Kenapa kita harus muliakan para Nabi dan Rasul? Karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Datang untuk mengajak dan membawa manusia kepada kebahagiaan. Dari sebelumnya mereka berada dalam kesengsaraan. Dari sebelumnya mereka berada dalam kejahiliahan kepada pengetahuan. Dari sebelumnya mereka tidak kenal tujuan mereka diciptakan di dunia, jalan seperti apa yang harusnya mereka tempuh, ya, untuk apa mereka diciptakan di dunia. Maka dengan diutusnya para Rasul, manusia pun jadi tahu ya, tujuan mereka diciptakan di dunia, jalan seperti apa yang seharusnya mereka tempuh. Dan manusia yang sebelumnya berada dalam kejahiliahan atau kebodohan ya, menuju kepada cahaya pengetahuan. Yang sebelumnya berada dalam kesengsaraan keluar kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang sebelumnya berada dalam kesesatan menjadi berada dalam petunjuk. Maka seharusnya manusia yang telah keluar dari kebodohan, dari kesesatan, dari kesengsaraan, mereka berterima kasih kepada Nabi dan Rasul, sehingga seharusnya dimuliakan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka tidak sopan terhadap Nabi dan Rasul, dan orang-orang yang jahil lainnya yang tidak sopan terhadap Nabi dan Rasul sampai merendahkan Nabi dan Rasul. Oleh karenanya sikap kita terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita mengimani bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka, risalah mereka benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita beriman kepada semuanya, tidak kita beda-bedakan.
Dan inilah yang membedakan umat Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka membeda-bedakan Nabi dan Rasul. Orang Yahudi hanya sampai Nabi Musa alaihissalam, orang Nasrani hanya sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita beriman kepada semuanya. Semua nabi, semua rasul kita imani. Tentu yang beriman kepada semua nabi, semua rasul lebih baik daripada yang hanya beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain. Dan hakikatnya mereka yang ingkar kepada sebagian, beriman kepada sebagian yang lain, sama saja ingkar kepada semuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzabat qaum Nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Allah Subhanahu wa taala sebut kaum Nuh mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka hanya seorang rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi dikatakan mendustakan para rasul karena ingkar kepada seorang rasul, sama saja ingkar kepada semua rasul. Maka ketika orang-orang Yahudi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, sama aja tidak beriman kepada Nabi Musa. Maka ketika orang-orang Nasrani hanya sampai beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sama aja tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya adalah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Karena Nabi Isa alaihissalam memerintahkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul setelahku bernama Ahmad. Maka orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada beliau. Tapi ketika tidak beriman kepada beliau dan tidak mau mengikuti agama beliau, maka mereka bukan lagi pengikut Nabi Isa atau Yesus. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sikap yang benar terhadap para rasul adalah kita mengimani semuanya, dan itu adalah prinsip kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam kitabnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, rasul telah beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya, demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, seraya mengatakan kami tidak beda-bedakan dalam beriman kepada rasul-rasul tersebut. Inilah prinsip kita kaum muslimin, beriman kepada semua nabi, semua rasul, tidak kita beda-bedakan. Tidak seperti Yahudi yang hanya sampai kepada Nabi Musa dan orang-orang Nasrani yang hanya sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula dalam beriman kepada Nabi dan Rasul, di samping kita mengakui kerasulan, kenabian mereka, juga adalah kita beriman kepada mereka baik secara rinci maupun secara garis besar. Secara rinci ketika disebutkan seorang Rasul, namanya, diutus kepada siapa, maka kita imani. Seperti nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang ada 25 nabi dan rasul, maka kita imani. Yang tidak disebutkan karena jumlah nabi banyak, jumlah rasul juga banyak, maka kita imani secara garis besar.
Intinya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul meskipun tidak kita ketahui namanya. Kemudian juga dalam beriman kepada mereka kita pun membenarkan apa yang mereka beritakan, apa yang mereka sampaikan. Ini adalah ini inti dari beriman kepada rasul, membenarkan apa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka sampaikan tentang hal-hal yang akan terjadi menjelang kiamat, kemudian setelah terjadi kiamat, kemudian juga terkait tentang di masa yang akan datang, tentang yang masa lalu, kita benarkan. Dan ini termasuk bagian dari beriman kepada para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat, hal yang terjadi pada saat hari kiamat, hal yang akan terjadi di alam kubur, hal yang akan terjadi di masa mendatang, semua kita beriman. Sebagai bukti kita beriman kepada risalah mereka. Demikian pula termasuk beriman kepada rasul-rasul adalah kita mengamalkan syariat mereka. Dan syariat para rasul terdahulu telah dimansuh, telah dihapus dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang hanya kita amalkan. Demikian pula syariat-syariat sebelumnya yang telah diakui dan telah dibenarkan dan telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Maka itulah yang kita amalkan. Dan inilah dalam beriman kepada rasul-rasul tersebut. Intinya dalam beriman kepada para rasul adalah kita meyakini mereka sebagai hamba Allah, mereka juga sebagai utusan Allah, hamba agar kita tidak menuhankan, rasul agar kita muliakan. Demikian pula kita imani rasul-rasul yang diterangkan kepada kita baik secara rinci maupun secara garis besar. Demikian pula kita benarkan mereka. Demikian pula kita amalkan syariat mereka. Dan semua syariat rasul-rasul terdahulu telah dihapus dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai tambahan dalam beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab terhadap beliau adalah di samping kita menaati perintahnya, demikian pula menjauhi larangannya, membenarkan sabdanya, juga adalah kita beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beribadah tidak bisa kita mengikuti selera kita. Kita maunya begini, kita maunya begitu, terserah, atau mengikuti kebanyakan orang. Tapi lihat seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Karena di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk adab kita terhadap beliau adalah kita mengedepankan sabda beliau di atas perkataan semua manusia, sehingga apabila ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, maka semua perkataan itu tidak bisa dihadapkan dengannya. Yang diikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk adab terhadap beliau adalah kita mencintai beliau di atas kecintaan kepada semua manusia. Kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada semua manusia. Dan demikian pula termasuk beradab kepada beliau adalah menjadikan beliau sebagai hakim, ya, sebagai yang menyelesaikan masalah terhadap semua yang diperselisihkan. Oleh karena ketika ada jawaban dalam kitabullah, jawaban terhadap sunnah Rasul dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita amalkan. Kita tidak misalnya beralih kepada hukum-hukum selain Allah dan Rasulnya, mengutamakan hukum adat, kebiasaan, atau yang dibuat oleh manusia. Bahkan ketika ada hukum Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kita amalkan. Inilah cakupan dalam beriman kepada para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada nabi dan rasul dan mengamalkan keimanan tersebut dalam keseharian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أويغور وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أهلك اليهود ومن آونهم من الكفار والمنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة